Puji Tuhan, selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kita pada pagi hari ini. Mari kita akan segera memulaikan ibadah kita. Bersama-sama kita mempersiapkan hati kita. Dan kita menyanyikan pujian yang berkata, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Katakan bersyukur, bersyukur. Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Segala pujian syukur hanya bagimu Tuhan. Ini yang menjadi satu pengakuan kami, bahwa seumur hidup kami orang-orang yang percaya kepadamu, mau selalu untuk memuji serta menyembah akan pribadimu Tuhan. Terima kasih, kami akan segera memulaikan ibadah kami pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita mau memuji memuliakan akan nama Tuhan lewat puji-pujian kita, lewat sorak-sorai kita kepada Tuhan. Kita menyanyikan pujian yang berkata, satu hal telah ku minta kepada Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Satu hal telah ku minta kepada seumur hidupku,
saudara, benar bahwa di dalam Yesus kita mengalami kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita, bersama-sama kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang akan menguatkan kami, bahkan yang akan menegur kami, bahkan yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, siaplah hati kami bersama-sama mau mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Febe. Dipersilakan. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak ada yang kebetulan pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan. Kiranya baik mungkin karena situasi saat ini ya masih belum memungkinkan kita untuk beribadah offline, sehingga masing-masing ada di rumah dalam beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama pagi hari ini. Ada beberapa hal yang perlu kita belajar lagi dari kebenaran firman Allah, ya. Seperti yang dikatakan di dalam Amsal Soleman,
Coba kita akan lihat dulu dalam Amsal Soleman pasal yang ke-16 ayat yang ke-20. Amsal Soleman pasal 16 ayat 20. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Ayat ini berkata, siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Ya, menjadi topik saya pagi hari ini, ya, ngambil dari ayat ini, memperhatikan firman, ya, mendapat kebaikan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan berkata, ya, siapa memperhatikan firman mendapat kebaikan, kata ayat ini. Namun ada banyak anak Tuhan yang masih tidak memperhatikan firman. Ya. Mungkin mereka datang beribadah, namun tidak mempercayai firman. Apakah kita sudah memperhatikan firman Tuhan? Apakah kita percaya bahwa firman itu memiliki kuasa? Sudahkah kita mengerti, ya, siapa firman itu? Kalau kita lihat dalam Yohanes, coba kita buka dalam Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikannya. Ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dalam Yohanes pasal 1 ini di ayat 1 sampai ayat 4 ditulis bahwa firman tidak lain adalah pribadi Yesus, ya. Pribadi Yesus yang tertulis, ya. Ketika kita memperhatikan firman, artinya kita memperhatikan dan menghargai Yesus sendiri. Tadi saya katakan, apakah kita sudah tahu siapa firman itu? Ayat ini menuntun saya dan saudara mengingatkan bahwa firman itu adalah pribadi Yesus sendiri. Tatkala kita memperhatikan firman-Nya, berarti kita memperhatikan dan menghargai Yesus sendiri. Haleluya. Saudara, Allah sangat menghormati, ya, atau meninggikan namanya, ya. Dan juga meninggikan firman-Nya. Itu juga tertulis dalam Mazmur. Coba kita lihat Mazmur pasal yang ke-138 ayat 1 sampai ayat 2. Mazmur 138 ayat 1 sampai ayat 2. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Ayat ini berkata di ayat yang terakhir, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu atau firman-Nya melebihi segala sesuatu. Ya, saudara, Allah sangat meninggikan, ya,
Dan Allah juga sangat meninggikan namanya. Haleluya. Allah sangat meninggikan firman-Nya. Allah menaruh firman-Nya ya pada posisi yang tertinggi. Karena itu orang yang menghormati firman juga akan mendapat penghormatan dari Allah. Sebaliknya, orang yang meremehkan firman akan menuai akibatnya, ya. Akan melihat akibatnya. Coba kita lihat dulu Amsal Soleman 13 ayat 13. Amsal Soleman 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan, kata ayat ini. Siapa yang meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Puji Tuhan. Ya, saya yakin kalau kita menghargai firman Allah, meninggikan firman-Nya, itu tidak sia-sia. Ya, sebab Allah sendiri menaruh firman-Nya di posisi yang tertinggi. Haleluya. Puji Tuhan. Kita akan melihat saudara beberapa contoh ya dari orang-orang yang meremehkan firman. Ya, coba kita lihat dulu dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul 27 ayat 21. Kisah Rasul 27 ayat 21. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, ya, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Dari ayat ini dalam Kisah Rasul pasal 27 ayat 21, bagaimana dikatakan nahkoda kapal yang meremehkan nasihat Paulus. Sebelum berlayar, Paulus sudah mengingatkan mereka bahwa pelayaran yang mereka lakukan akan mendatangkan kerugian. Namun tidak ada yang mendengarkan Paulus. Mereka tetap berlayar, ya. Tidak diindahkan itu, ya. Apa yang diucapkan oleh Paulus. Nasihat Paulus ini sebenarnya adalah suara Tuhan. Namun mereka tetap bersikeras. Dan akibatnya, ya dikatakan mereka alami mara bahaya dan kerugian besar. Kalau nanti saudara baca selanjutnya dari ayat-ayat itu, apa yang mereka alami, ya. Sebab dikatakan, ya, mereka akhirnya karam kapal dan sebagainya. Ada kerugian yang mereka alami. Karena tidak mendengarkan atau meremehkan nasihat Paulus. Padahal nasihat Paulus ini sebenarnya adalah suara Tuhan. Seringkali kadang-kadang ya ada seseorang yang datang kepada gembala atau kepada majelis atau kepada anak-anak Tuhan yang bertumbuh imannya, ya, minta nasihat setelah diberi nasihat firman Allah tetapi tidak diindahkan juga. Minta nasihat, sudah diberikan nasihat firman Allah tapi dianggap remeh, tidak juga didengarkan. Nah saudara, seperti nahkoda tadi, ya, nasihat Paulus ini tidak diindahkan. Nah saudara, akhirnya mereka mengalami satu kerugian besar. Lalu contoh yang kedua, kita akan lihat dalam 1 Raja-Raja. 1 Raja-Raja 22 ayat 7 sampai ayat 8. 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 7 dan ayat 8. Tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk? Jawab Raja Israel kepada Yosafat,
masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malah petaka. Orang itu ialah Mika bin Yimia. Kata Yosafat, janganlah raja berkata demikian. Ya. Contoh yang kedua, saudara, ya, Raja Ahab, ya, dia nggak menyukai Nabi Mika, sebab Nabi Mika suka menyampaikan pesan dari Allah. Yang kata Raja Ahab, selalu yang disampaikan yang tidak baik buat saya. Kadang-kadang manusia maunya berita yang selalu baik buat kita, selalu menguntungkan bagi kita. Tetapi ada saatnya ada suara Allah, ada saatnya firman Allah berbicara, menegur, menempelak, menasehati, mengingatkan. Ya. Karena dia cinta kepada kita. Supaya kita bisa bertobat misalnya, supaya kita boleh berhenti dari melakukan hal-hal yang salah di hadapan Tuhan. Sehingga kita tidak mengalami satu kerugian yang besar karena kita mau mendengar nasihatnya. Haleluya. Ya. Dikatakan Raja Ahab tidak mau mendengarkan nasihat, ya, dan juga peringatan yang Allah sampaikan melalui Nabi Mika. Ia tetap bersikeras untuk maju berperang. Padahal Allah berbicara kepada Mika, ada pesan yang harus disampaikan kepada Raja Ahab. Gara-gara tidak mau mendengarkan nasihat, tidak mau mendengarkan apa yang Allah sampaikan, tidak mau mendengarkan firman Allah. Hati-hati orang yang meremehkan firman Allah, ya, pasti ada akibatnya, ya. Tetapi sebaliknya, orang yang memperhatikan firman Allah, orang yang mencintai firman Allah, ya, maka akan menerima satu keberuntungan. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan Raja Ahab memilih untuk mendengar nasihat nabi-nabi palsu daripada suara Tuhan. Sehingga pada akhirnya ia mati dikatakan. Nah, saudara, seandainya dia mau mendengar nasihat yang datang dari Tuhan, maka pasti dia belum mati. Tetapi karena dia gak mau mendengar suara Tuhan, nasihat dari Allah, dia pilih nabi-nabi palsu yang membuat menjadi dia senang dengan apa yang disampaikan, menyukakan hatinya. Tapi sebenarnya bukan itu pesan Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita harus memilih atau kita juga harus memiliki kepekaan. Sehingga kita bisa mengerti, ya, yang mana yang suara Tuhan dan mana yang bukan, dan juga tahu apa yang benar, ya, dan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Karena kita sendiri juga punya kepekaan. Sehingga nasihat atau apa yang disampaikan kita bisa mengerti, kita bisa peka karena kita memiliki kepekaan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, dikatakan oleh firman Allah, orang-orang yang meremehkan firman akan menanggung akibat. Namun saudara, ayat ini berkata yang meremehkan firman akan menanggung akibat. Namun orang yang memperhatikan firman akan mendapat kebaikan. Haleluya. Haleluya. Saudara berbicara tentang kebaikan, akan mendapat kebaikan, ya. Berbicara tentang kebaikan, ya. Itu juga bisa berbicara tentang kesehatan, tentang berkat-berkat, tentang perlindungan, keamanan, tentang pemeliharaan Allah, tentang banyak hal. Itu berbicara tentang kebaikan, mendapat kebaikan. Berikut kita melihat, ya, contoh-contoh dari orang-orang yang memperhatikan firman Tuhan.
Apa yang mereka alami? Ya, kalau mereka memperhatikan firman Tuhan. Coba kita lihat dulu dalam Kejadian 21. Ayatnya cukup panjang tapi kita baca saja ya. Kejadian 21 ayat 8 sampai ayat 14. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapi. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi itu. Pada waktu itu Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu, dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Tetapi keturunan dari hambamu ini juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun anakmu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Betseba. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya. Ini contoh orang yang memperhatikan firman Tuhan, ya, yaitu Abraham. Ketika Sarah meminta pada Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail, ya, hatinya menjadi susah. Namun Abraham taat, ya, karena itu adalah kehendak Tuhan. Sekalipun berlawanan dengan keinginan hatinya. Ya. Dikatakan saudara, tadinya Abraham merasa sebel, merasa kesel, ya, dengan perkataan Sarah, tetapi setelah Abraham mengerti bahwa itu adalah suara Allah yang Tuhan pakai lewat Sarah, itu adalah kehendak Tuhan, maka Abraham mencoba untuk belajar taat. Ya, memang gak gampang hal itu. Ya, kadang-kadang kita rasanya ingin mengikuti apa yang menjadi kehendak kita, ingin mengikuti apa yang menjadi kemauan kita. Ya, kalau itu bertentangan dengan kehendak Allah, rasa-rasanya memilih mana yang akan dipilih, kehendak Allah atau kehendak kita yang kita akan lakukan. Ini terjadi kepada Abraham. Tapi Abraham mencoba untuk belajar taat karena dia tahu itu adalah kehendak Tuhan. Ini juga menjadi satu gambaran pergumulan, ya, antara daging dan roh. Daging dan roh tidak bisa hidup bersama-sama terus, ya. Karena daging, ya, seringkali, ya, mengikuti daging berlawanan dengan kehendak roh, ya. Kadang-kadang daging harus diusir atau daging harus dikalahkan. Kalau tidak, roh kita akan mati dikatakan, ya. Nah, saudara, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang dalam kehidupan di dalam roh dan mengusir daging, sebab hanya yang dari roh Allah lah yang akan mewarisi kerajaan sorga, bukan yang dari daging. Apa yang dikatakan dalam Roma, coba kita lihat Roma pasal yang ke-9
ayat 6 sampai ayat 8. Roma 9 ayat 6 sampai ayat 8. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah kita menjadi anak-anak roh, haleluya, puji Tuhan, ya, seperti yang dilakukan oleh Abraham, ya. Mungkin itu bukan menjadi kehendaknya, tetapi kalau kita harus mentaati kehendak Allah, kita rela, ya, meninggalkan kehendak kita. Puji Tuhan. Saudara, ada contoh lagi, ya. Contoh yang kedua, orang-orang yang memperhatikan firman. Coba kita baca dalam Matius pasal 1. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 20 dan disambung ayat 24. Matius pasal 1 ayat 18 sampai ayat 20. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Kita lompat di ayat 24, saudara. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Contoh yang kedua, ya, orang yang mau mentaati firman Tuhan adalah Yusuf, suaminya Maria, ya. Yusuf suaminya Maria. Nah, saudara, dalam Matius tadi dikatakan, ya, walaupun itu bertentangan dengan kehendaknya, ya, namun Yusuf mendengarkan dan juga mau taat melakukan apa yang Tuhan katakan. Dan dikatakan di ayat 20, ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ini satu tanda ketaatan dari Yusuf. Apa yang disampaikan oleh malaikat itu, ya, dalam mimpinya, Yusuf mencoba untuk mentaatinya, ya, seperti yang dikatakan oleh malaikat itu, ya. Di ayat 20b, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Dan di ayat 24 dikatakan, maka Yusuf mengambil Maria sebagai istrinya. Sekalipun itu bertentangan dengan kehendak hatinya, ya. Satu resiko, saudara, kalau Yusuf mengambil gadis yang sedang hamil, ya. Orang akan berkata apa? Mungkin orang akan menuduh, oh Yusuf sudah berbuat sesuatu dulu kepada Maria sehingga Maria menjadi hamil. Padahal Maria perawan suci, dia hamil, dia mengandung karena pekerjaan Roh Kudus.
Karena Allah punya maksud, Allah punya rencana untuk penyelamatan manusia. Supaya dengan kelahiran Yesus ke dunia, Yesus akan naik di kayu salib dan dia akan dikorbankan untuk menanggung dosa semua umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Hari ini kita mengadakan perjamuan suci, ya, mengingatkan kita bersama bahwa ada korban Allah, korban Yesus untuk saya dan saudara. Yohanes katakan karena begitu besar kasih Allah sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya, supaya apa? Supaya kita ini diselamatkan. Nah saudara, Yusuf coba untuk mentaati. Yusuf coba untuk melakukan karena dia tahu ini adalah suara Allah, ini adalah firman Allah. Walaupun mungkin dia harus menanggung malu sesaat. Karena harus menikah dengan Maria yang sedang mengandung misalnya. Ya, dan punya anak bukan dari hasilnya, dari dia. Tetapi karena pekerjaan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Saudara, dalam hidup kita ya, selalu ada pergumulan ya, antara kehendak Allah dan kehendak diri sendiri. Seringkali itu menjadi satu pergumulan dalam hidup ini. Mau melakukan kehendak Allah atau melakukan kehendak kita sendiri. Namun jika kita ingin melihat ya, rencana Tuhan digenapi dalam diri kita, kita harus rela melepaskan kehendak kita. Kita rela melepaskan apa yang menjadi kemauan kita. Kita rela menaruh itu, haleluya, di atas mezbah Allah. Karena kita mau melakukan kehendak Tuhan. Dan kita akan merangkul kehendak Allah bagi diri kita. Haleluya, puji Tuhan. Orang yang tidak memperhatikan firman Tuhan, maka doanya adalah kekejian bagi Tuhan, kata Amsal Sulaiman. Atau kita baca saja ya, Amsal Sulaiman 28. Amsal Sulaiman 28 ayat 9. Amsal Sulaiman 28 ayat 9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, juga doanya adalah kekejian. Ayat ini berkata, siapa yang memalingkan telinganya akan hukum atau memalingkan dirinya kepada firman atau meremehkan firman, doanya adalah kekejian dikatakan bagi Tuhan. Karena itu kita mau menjadi orang-orang yang percaya ya, percaya senantiasa kepada firman-Nya. Kita mau memperhatikan firman-Nya karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada firman-Nya. Ada satu ayat berkata, langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi firman-Nya tidak akan berlalu setitik pun. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Itu yang disampaikan. Bahwa firman Allah tidak akan pernah berubah. Bumi, langit, bumi ini akan berubah. Akan berlalu. Tetapi firman Tuhan tidak akan pernah berubah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang yang memperhatikan firman Allah, ya, maka itu akan mendapat kebaikan dari Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan kita dikatakan ya harus menjaga hati kita. Kita juga menjaga hati ya. Bila kita datang ke rumah Tuhan ya, datang ke rumah Allah atau sedang beribadah, sebab datang untuk mendengar dan memperhatikan firman itu lebih baik daripada mempersembahkan korban, kata firman Allah. Seringkali orang berpikir kalau sudah menyumbang berkorban banyak tetapi tidak memperhatikan firman, dia pikir oh Tuhan pasti senang. Ayat ini ada
Mari kita baca dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Pengkhotbah 4 ayat 17. Pengkhotbah 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Ini yang firman Allah katakan, mendengar lebih baik daripada berkorban. Itulah sebabnya jaga hati tatkala kita datang ke rumah Tuhan, khususnya untuk beribadah. Baik beribadah di rumah, walaupun saat ini sedang beribadah di rumah, tetapi ada waktunya kita beribadah. Berikan hati dan pikiranmu, berikan telingamu untuk mendengar firman Allah. Perhatikan firman Allah, maka engkau akan mendapat kebaikan dari Allah. Haleluya. Sebab ayat ini berkata, lebih baik mendengar, memperhatikan firman daripada berkorban. Mari kita mau menjadi orang percaya yang memperhatikan firman. Sebab besar kebaikan Allah yang akan kita terima bila kita memperhatikan firman-Nya dan Tuhan berkenan kepada kita. Ya, coba kita baca dulu sebagai ayat terakhir. Amsal Soleman 8 ayat 34 sampai 36. Amsal Soleman 8 ayat 34 sampai 36. Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku. Karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Tetapi siapa tidak mendapatkan aku, merugikan dirinya. Semua orang yang membenci aku mencintai maut. Ya, biarlah kita mau belajar mendekat kepada Allah untuk mendengar suaranya. Tatkala Dia berbicara kepada kita, kita buka telinga, buka hati, ya, untuk memperhatikan firman-Nya. Kalau kita memperhatikan, maka kita akan dilalukan dari kerugian. Haleluya, puji Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita bersama. Kita akan masuk dalam perjamuan suci. Bagi saudara yang ada di rumah masing-masing, siapkan anggur, roti untuk perjamuan yang kita akan adakan pagi hari ini. Masing-masing menyiapkan, ya, dan kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan menyanyikan sebuah pujian. Pada satu bukit jauh dari sini. Ada satu bukit jauh dari sini. Lihat salib Tuhan.
yang kasar. Oh kayu yang kasar, dihinakan dunia, bawa kelepasanku tetap. Bagiku sebabnya Tuhan ke Golgota, menebus semua dosaku. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku, yang ku jatuh pada kakinya. Sana ku dapat ampun dosa. Mari kita pegang roti sebagai lambang tubuh Yesus dengan tangan kanan ke atas. Jangan dimakan dulu, jangan diminum dulu, ya. Nanti saya akan baca dulu firman Allah. Tuhan Yesus, di tangan kami ada tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan karena dosa kami. Terima kasih untuk korban-Mu. Terima kasih apa yang Kau buat bagi kami. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah terbalaskan itu. Haleluya. Engkau rela mati buat kami. Karena kami adalah orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami yakin Tuhan, Engkau akan memberkati setiap umat-Mu yang memiliki iman. Tatkala mereka melakukan perjamuan suci dengan benar. Dan Engkau akan memberkati, yang sakit akan disembuhkan, yang dalam persoalan akan ditolong. Bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau kuduskan setiap kami, layakkan kami. Ampuni kalau ada kekurangan kesalahan, supaya kami layak terima berkat perjamuan suci pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yakin ini adalah makanan yang benar. Terima kasih Bapa. Saya akan membacakan kebenaran firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih buat korban-Mu. Ini adalah makanan yang benar. Tubuh-Mu menyatu dengan tubuh kami. Karena kami percaya Engkau mati karena kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Mari kita angkat anggur sebagai lambang darah Yesus dengan tangan kanan ke atas. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Darah-Mu menyatu dengan darah kami. Haleluya. Karena kami percaya darah Yesus mengampuni dosa kami.
datang percaya kepada Yesus, yang mau minta ampun, dia akan diampuni, dia akan diselamatkan kalau dia mau percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami merasa diberkati lewat perjamuan suci pagi hari ini. Berkat Allah di atas kami semua. Terima kasih buat firman-Mu yang kami sudah dengar. Biarlah firman-Mu terus berbicara di hati kami. Kami menjadi orang-orang yang mencintai firman, yang mentaati firman, yang dengar-dengaran akan firman. Haleluya, yang menjunjung tinggi firman Allah. Sebab firman itu adalah Engkau sendiri. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati setiap umat-Mu, baik yang pagi ini sedang menghadapi sakit penyakit apapun itu, gangguan apapun dalam tubuh, ada virus-virus yang mengganggu di tubuh, mungkin virus-virus corona, atau juga, oh Tuhan, gangguan-gangguan di dalam tubuh ini, baik gangguan-gangguan yang seringkali datang kambuh, Engkau sanggup menyembuhkan di dalam nama Yesus. Jamak setiap penyakit yang ada, Engkau menyembuhkan. Bilur-bilur Yesus cukup untuk menyembuhkan segala penyakit. Engkau jamak mereka yang sedang terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah, dimanapun mereka berada. Tuhan, Engkau jamak di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang Tuhan dalam kesukaran keuangan, ada masalah-masalah dalam pekerjaan, ada masalah dalam rumah tangga, ada masalah dalam usaha, perintisan-perintisan usaha baru. Tuhan, Engkau tahu, Engkau sanggup menolong mereka yang percaya, mereka yang mencintai firman Allah, mereka yang memperhatikan firman Allah. Maka Engkau akan memberikan kebaikan dalam hidupnya. Engkau tolong, kalau ada omset-omset yang belum terpenuhi, Tuhan tolong. Dengan situasi keadaan saat-saat ini Tuhan, kondisi di negara kami, di kota kami, masih ada wabah virus corona. Tuhan, Engkau sanggup memberkati umat-Mu yang percaya. Berkati kebutuhan mereka, berkati keperluan mereka. Apa yang sedang mereka butuhkan, Tuhan cukupkan. Di dalam nama Yesus, kami tidak tahu cara Engkau akan bekerja, tapi kami yakin bagi Tuhan tidak sukar. Di dalam nama Yesus, kami titipkan seluruh jemaat, dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, pemuda remaja, kaum dewasa, bahkan para kaum lansia yang ada, baik Tante Lina, Tante Liana, Tante Yuli, semua sehat, semua dilindungi Tuhan, semua dijamah oleh Allah, sehingga mereka tetap sehat, ditolong dan dilindungi oleh Allah. Kalau ada permohonan-permohonan doa dari umat-umat Tuhan yang sedang terbaring karena sakit penyakit, Engkau jamak mereka semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi keluarga-keluarga yang mengalami kehancuran. Oh Tuhan, Engkau kiranya pulihkan rumah tangga yang hancur di dalam nama Yesus, sehingga mereka semua boleh berkenan kepada Allah. Engkau sanggup memulihkan bahkan hubungan anak orang tua yang mungkin kurang baik, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa kalau ada keluarga-keluarga yang merindukan keturunan, Tuhan Engkau jamak rahimnya. Bagi Tuhan tidak sukar, Engkau memberkati mereka dengan keturunan ilahi. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa untuk jemaat yang sedang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran, biarlah mereka ada dalam perlindungan Allah. Berkati mereka dengan kesehatan, panjang umur, dengan berkat-berkat damai sejahtera, sukacita yang datang dari sorga, kedamaian dalam rumah tangga,
kiranya Engkau berkati mereka semua di dalam nama Yesus. Kalau ada yang sedang keluar kota, ada yang akan kembali dari luar kota, Tuhan tolong, Tuhan melindungi mereka semua, Tuhan menjaga mereka semua di dalam nama Yesus. Baik, kami hamba juga berdoa Tuhan untuk pemerintahan Indonesia. Baik Tuhan, di kota kami di Jakarta khususnya dan seluruh Tuhan Indonesia. Biarlah Tuhan tolong dengan adanya virus ini membawa dampak banyak orang yang sedang mengalami sakit penyakit, mengalami kesusahan, mengalami kedukaan karena ditinggal oleh orang-orang yang dicintai. Tuhan, Engkau pulihkan keadaan kota dan negara kami di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, berikan kekuatan, kesanggupan kepada setiap umat-Mu, hamba-hamba Tuhan. Biarlah semua mulai mengucap syukur dengan segala apa yang Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, Engkau juga memberkati dari Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara. Mampukan mereka dalam bertugas Tuhan. Kami tahu ini tugas yang berat bagi mereka. Mampukan dan sanggupkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa keselamatan bangsa Indonesia. Selamatkan bangsa Indonesia. Berikan mereka damai sejahtera, sukacita, ketenangan. Bahkan Tuhan, Engkau bekerja dengan luar biasa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa seberapa kami terbatas melayani Tuhan, jumlah kami terbatas. Kiranya Engkau memberkati mereka yang sudah terlibat dalam pelayanan ini. Kami yakin berkat Allah akan turun di atasnya. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberi kolekte atau kas gereja. Mereka-mereka yang memperhatikan pastori, mereka-mereka yang membantu Tuhan untuk kelangsungan rumah ibadah, para donatur-donatur gereja, mereka-mereka yang juga mengembalikan perpuluhan milik Allah. Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya. Berkati mereka, apa yang mereka sudah buat untuk pekerjaan Allah di tempat ini. Biarlah berkat Allah, oh Tuhan, Engkau curahkan dari tempat yang maha tinggi bagi yang percaya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tetap ingin mengucap syukur dalam segala perkara, sebab kami tidak pernah ditinggalkan oleh Engkau. Kesukaran boleh datang, tetapi kami yakin Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Tuhan, tolonglah setiap umat-Mu yang punya rencana-rencana ke depan, rencana-rencana apapun yang mereka akan langsungkan. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Adik-adik yang masih kuliah, yang masih sekolah, biarlah Tuhan tolong mereka semua. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami yakin Engkau baik. Sekarang saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, penyertaan bimbingan Roh Kudus boleh menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara yang dikasihi. Ya, ibadah kita tetap online. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Haleluya.